Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halida Suraya dengan NIM 21020705, Program Studi D3 Manajemen Informatika, kelas D3MI 02. Saya akan mempresentasikan materi dari e-book Business Environment, unit ketiga dengan judul Economic Environment of Business, yaitu lingkungan ekonomi bisnis. Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang telah dan akan terus mempengaruhi umat manusia. Hampir setiap warga dunia memperoleh roti dan mentega dari beberapa jenis bisnis. Entah dia sendiri terlibat dalam bisnis atau menghasilkan karena orang lain terlibat dalam bisnis. Dampak bisnis begitu luas sehingga selain yudisial dan administratif, hal ketiga yang penting pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah adalah mengatur bisnis untuk kepentingan nasional. Apakah kepentingan politik mendahului atau mengikuti kepentingan ekonomi adalah masalah yang bisa diperdebatkan? Di belakang setiap keputusan politik mungkin ada ekonomi, dan di balik setiap keputusan ekonomi mungkin ada faktor politik. Sulit untuk mengatakan apakah perang Irak adalah masalah politik atau ekonomi karena faktor minyak. Juga sama sulitnya untuk mengatakan dengan pasti bahwa Cina semakin dekat dengan India karena menyadari pentingnya politik India atau karena pertumbuhan ekonomi India. Jika kita melihat di dunia politik dan ekonomi, ditemukan bahwa mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama, dan dalam hal apapun titik tertentu sangat sulit untuk menentukan mana yang mempengaruhi yang lain. Oleh karena itu, untuk memahami ilmu ekonomi, orang harus terlebih dahulu memahami sistem politik dunia. Economic trends atau tren ekonomi. Sejak akhir 1940-an, banyak negara memulai awal baru menuju pertumbuhan dan pembangunan. Namun hampir semuanya menempuh jalan yang berbeda untuk mencapai tujuan mensejahterakan rakyatnya. Negara-negara ini termasuk negara-negara kaya sebelumnya, yaitu Inggris, Prancis, Jerman Barat, Jepang, Swiss, Australia, dan lain-lain, yang porak-poranda dalam Perang Dunia Kedua dan terlilit hutang perangkap. Industri mereka musnah dan seluruh generasi sumber daya manusia hancur. Bersamaan dengan mereka, negara-negara yang baru merdeka seperti India dan negara-negara baru yang terbentuk seperti Korea Utara dan Selatan juga memulai perjalanan mereka menuju pertumbuhan dan perkembangan. Dalam hal ini dasawarsa. Tapi seperti yang dinyatakan, mereka memilih jalan yang berbeda. Dengan demikian, kita melihat bahwa berbagai negara memulai perjalanan mereka menuju kesejahteraan, pertumbuhan, dan pembangunan di akhir 90-an dengan mengadopsi rute yang berbeda. Negara-negara yang mengadopsi kapitalis campuran struktur mengalami peningkatan yang luar biasa. Contohnya yaitu Korea Selatan, bahkan tidak bisa memproduksi ban mobil pada tahun 1945, sekarang salah satunya pengekspor mobil terbesar di dunia. Dan India yang memproduksi dan mengekspor mobil pada tahun 1945, memproduksi mobil yang sama pada tahun 1991. Contohnya di Indonesia, yaitu pada masa Orde Baru atau dalam kurun waktu 1980 sampai 1996, pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh angka 7% karena beberapa hal, di antaranya baselin rendah dan bertumpu pada komoditas yang saat itu masih unggul, yakni minyak alam dan gas. Selama tahun 1980-an, ekonomi India mengambil arah baru menuju kebebasan dan deregulasi. Perusahaan MRTP dan FERA diperbolehkan berekspansi dan berbagai insentif promosi ekspor diperkenalkan. Kebijakan ekonomi baru diumumkan pada Juli 1991 yang jangkauannya jauh lebih penting, yaitu kebijakan industri memiliki 5 fitur penting, diantaranya perizinan industri, penanaman modal asing, MRTP, sektor publik,
publik, dan perjanjian teknologi asing. Problems of growth atau masalah pertumbuhan. Setelah kurang lebih 60 tahun perjalanannya, berikut adalah karakteristik utama ekonomi India yang merupakan hambatan dasar dalam perjalanannya atau pertumbuhannya. Yang pertama adalah pendapatan per kapita rendah. India adalah salah satu negara terbelakang dalam hal pendapatan per kapita. Pada tahun 1998, perkiraan paritas daya beli India dari GNP per kapita adalah sebagai serendah $1.700, sekitar 1/17 PPPAS dari perkiraan GNP per kapita yang mencapai $29.340. Yang kedua adalah dominasi pertanian. Pada tahun 1998, pertanian menyumbang 25% dari total PDB. Di sisi lain, sekitar 65% penduduk India masih bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian. Tergantungan pada pertanian dari populasi yang besar adalah alasan utama kemiskinan di India. Peningkatan populasi memakan buah-buah pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi yang tetap lambat. Nyatanya saat ini India terjebak dalam jebakan penduduk, kemiskinan, dan kebutahurufan. Selain itu, ekonomi India ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, kelangkaan modal, ketidakseimbangan fiskal, ketidakseimbangan neraca pembayaran, inflasi, dan teknologi keterbelakangan. Selanjutnya adalah faktor yang merupakan hambatan dasar dalam perjalanannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu rendahnya akses kesehatan dan pendidikan. Di Indonesia sendiri masih banyak kelompok masyarakat yang sulit mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang memadai. Padahal kesehatan dan pendidikan salah satu faktor yang bisa meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang kedua, kurangnya infrastruktur yang diperlukan. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah Indonesia mengalami ketimpangan. Sebut saja Jawa lebih maju ketimbang daerah Indonesia Timur, karena Jawa merupakan pusat pemerintahan dan memiliki infrastruktur yang memadai. Sementara di timur sana, infrastruktur baru mulai dikebut beberapa tahun belakangan ini. Padahal sumber daya alam di sana sangatlah melimpah dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, kondisi politik yang tidak stabil. Kondisi politik yang tidak stabil juga menimbulkan ketakutan bagi para investor. Contohnya seperti pertarungan politik antara oposisi dan koalisi yang terjadi secara terus-menerus bisa menimbulkan ketidakpastian iklim investasi. Yang keempat adalah korupsi. Korupsi apalagi yang melibatkan keuangan negara jelas sangat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maraknya kasus korupsi juga membuat iklim investasi menjadi tidak stabil. Selanjutnya masih terdapat kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya kesempatan kerja serta inflasi. Kemudian national income atau pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa atau output yang dihasilkan oleh ekonomi selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ini juga merupakan ukuran pendapatan yang mengalir dari produksi dan atau jumlah total semua pengeluaran yang terlibat untuk produksi output. Ukuran pendapatan dan output nasional digunakan dalam ilmu ekonomi untuk memperkirakan nilai total dari produksi dalam suatu perekonomian. Importance of national income atau pentingnya pendapatan nasional. Ukuran pendapatan nasional melayani berbagai tujuan mengenai ekonomi, produksi, perdagangan, konsumsi, perumusan kebijakan, dan lain-lain. Kebutuhan estimasi pendapatan nasional memberikan pentingnya pendapatan nasional.
Yaitu yang pertama untuk mengukur besar kecilnya perekonomian dan tingkat kinerja perekonomian suatu negara. Yang kedua, menelusuri tren atau kecepatan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan tahun-tahun sebelumnya juga seperti ke negara lain. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur dan komposisi pendapatan nasional dari berbagai sektor dan variasi periodik di dalamnya. Yang keempat, memproyeksikan tren perkembangan ekonomi ke depan. Yang kelima, membantu pemerintah merumuskan rencana dan kebijakan pembangunan yang sesuai untuk meningkatkan pertumbuhan tarif. Yang keenam, menetapkan berbagai sasaran pembangunan untuk berbagai sektor ekonomi berdasarkan kinerja sebelumnya. Yang ketujuh, untuk membantu perusahaan bisnis dalam meramalkan permintaan masa depan untuk produksi mereka. Dan yang terakhir adalah membuat perbandingan taraf hidup masyarakat secara internasional. Industrialization and Economic Development atau industrialisasi dan pembangunan ekonomi. Untuk setiap perekonomian, baik maju atau berkembang, pembangunan ekonomi sangat penting yang sebagian besar dicapai melalui industrialisasi. Strategi yang tepat untuk setiap negara tidak hanya bergantung pada situasi ekonomi objektif, tetapi juga pada kebijakan pemerintah dan pandangan nasionalnya mengenai peran negara yang sesuai. Selanjutnya adalah inflation atau inflasi. Meskipun kenaikan harga secara keseluruhan sering disebut sebagai inflasi, pada kenyataannya itu berarti kenaikan harga yang terus-menerus, disertai dengan penurunan daya beli mata uang. Inflasi diukur dengan mengambil keranjang barang dan membandingkan harga pada dua interval dan menyesuaikan untuk perubahan dalam keranjang intrinsik. Dengan demikian, ada pengukuran yang berbeda dari inflasi tergantung pada keranjang barang yang dipilih. Berdasarkan kasus atau sumbernya, kita dapat mengidentifikasi 3 jenis inflasi. Yang pertama yaitu administered pricing atau inflasi yang disebabkan oleh revisi harga oleh pemerintah. Yang kedua, demandful inflation, melibatkan kenaikan inflasi sebagai domestic bruto real, produk naik dan pengangguran turun. Ini digambarkan sebagai terlalu banyak uang mengejar terlalu sedikit barang, karena hanya uang yang dibelanjakan untuk barang dan jasa yang dapat menyebabkan inflasi. Yang ketiga, cost-pull inflation. Ini karena kenaikan biaya. Inflasi dorongan biaya atau guncangan penawaran inflasi adalah jenis inflasi yang disebabkan oleh kenaikan besar dalam biaya barang-barang penting atau layanan di mana tidak ada alternatif yang cocok tersedia. Sekian materi yang saya sampaikan. Berikut adalah daftar pustaka dari e-book Business Environment. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.